الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ففي هذه الليلة المباركة نتدارس أصلا وقاعدة من قواعد الإسلام التي وردت في السنة النبوية. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau hafizahullah menyebutkan sebagian dari khutbatul hajah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyahadat dan bersolawat, maka beliau mengatakan, maka di malam hari ini kita akan mempelajari salah satu prinsip dan salah satu kaidah nabawiyah yang agung yang ada di dalam Islam. Hadhihi al-usul wa hadhihi al-qawaid. Prinsip ini dan kaidah ini akhbar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Allah yardaha lana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha dari kita. Wa idza radiya Allahu amran fahuwa yuhibbuhu wa ya'muru bihi wa yatlubuhu. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala ridha dengan sesuatu, maka berarti Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan memerintahkan dengannya. Wa hadzal hadits huwa al-hadits al-hadi wat-tis'un min kitab Bahjah Qulub al-Abrar. Maka hadis ini adalah hadis yang ke-91 dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Awradahu al-'allamah as-Sa'di wa syarahahu, yang disebutkan oleh pengarang yaitu Al-'Allamah As-Sa'di rahimahullah, dan beliau juga menjelaskannya. Faqal, maka beliau mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yarda lakum thalatha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha untuk kalian 3 perkara, wa yakrahu lakum thalatha, dan membenci atas kalian 3 perkara. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridha untuk kalian agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan, menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, dan agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Wa la tafarraqu, dan agar kalian tidak bercerai-berai. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci untuk kalian. Qila wa qal, banyak berkata, ada yang berkata begini, ada yang berkata begitu, atau istilahnya qila wa qal. Wa kathratas su'al, banyak bertanya atau banyak meminta. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. هذا الحديث قد نص غير واحد من أهل العلم على أنه اشتمل على قواعد وأصول من أصول الإسلام. Maka hadis ini disebutkan oleh para ulama adalah hadis yang agung yang terkandung padanya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah di dalam Islam. الطلاب الذين عندهم الكتاب نرجو التركيز والكتابة. Para santri yang membawa kitab diharapkan untuk bisa fokus dan mencatat faedah. فقد تسأل فجأة, dan mungkin nanti akan ditanya, tiba-tiba diberi pertanyaan. Qala al-'allamah as-Sa'di rahimahullah, berkata Al-'Allamah As-Sa'di rahimahullah, fihi ay fi hadzal hadits, di dalamnya, yaitu di dalam hadis ini, itsbatur ridha min Allah, yaitu penetapan sifat ridha untuk Allah taala, wa dzikru muta'allaqatiha, dan penyebutan hal-hal yang berkaitan dengannya, wa itsbatul karahati minhu, dan penetapan adanya sifat karahah atau benci darinya, wa dzikru muta'allaqatiha,
dan penyebutan hal-hal yang berkaitan dengannya. فالله جل جلاله من كرمه على عباده. Maka Allah Subhanahu wa taala termasuk kemurahan dan kemuliaan Allah atas hamba-hambanya. يرضى لهم ما فيه مصلحتهم. Allah Subhanahu wa taala ridha untuk hamba-hambanya sesuatu yang padanya ada kemaslahatan untuk mereka. وسعادتهم في العاجل والآجل. Dan kebahagiaan mereka baik di hari ini ataupun di hari esok. أهل السنة والجماعة. Ahlu sunnah wal jamaah. عقيدتهم في أسماء الله وصفاته. Akidah mereka berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله. Menetapkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Demikian pula menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. على الوجه اللائق به. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. من غير تحريف ولا تعطيل. Tanpa mentahrif, tanpa menyelewengkan maknanya dan tanpa meniadakannya. ومن غير تكييف ولا تمثيل. Dan tidak membagaimanakan dan tidak pula mempermisalkan. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. الآية التي يحفظها جميعنا ولم يكن له كفوا أحد. Dan demikian pula ayat yang dihafal oleh hampir semua kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. قال العلامة السعدي. Berkata Al-Allamah As-Sa'di, أن رضا الله يحصل. يقصد العلامة السعدي أن رضا الله يحصل بما سيذكره الآن. Beliau menjelaskan, As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa taala akan digapai oleh seorang hamba dengan perkara-perkara yang akan disebutkan setelahnya. والسعادة في العاجل والآجل تحصل. Dan demikian pula kebahagiaan baik di saat ini ataupun di hari esok akan bisa diperoleh بالامتثال وتطبيق هذه القواعد النبوية العظيمة. Yaitu dengan menerapkan dan mengamalkan kaidah-kaidah nabawiyah ini. قال رحمه الله. Maka beliau rahimahullah mengatakan, وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له. Yaitu yang demikian itu akan diperoleh dengan menegakkan peribadatan kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. وإخلاص الدين له. Dan mengikhlaskan agama dan ibadah ini hanya untuk Allah. بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصوله. Yaitu dengan manusia mereka mengamalkan apa yang menjadi dasar-dasar keimanan dan prinsip-prinsipnya. وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة. Demikian pula syariat-syariat Islam baik yang zahir maupun yang batin. وبالأعمال الصالحة. Dan dengan melakukan amalan-amalan saleh. والأخلاق الزاكية. Dan dengan akhlak-akhlak yang suci. كل ذلك خالصا موافقا لمرضاته. Maka semuanya itu seorang melakukannya ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah dan sesuai dengan apa yang menjadi keridhaannya. وهذا تنبيه مهم. Dan di sini ada peringatan yang penting. الأعمال الصالحة أمر واضح أنها تحتاج إلى الإخلاص. Bahwasanya amal saleh itu sesuatu yang wadih, yang jelas. Bahwasanya amal saleh itu butuh kepada keikhlasan. وعموم الناس يعرفون ذلك. Dan keumuman manusia mereka mengetahui hal ini. ولكن الذي يغفل عنه كثير من الناس. Akan tetapi yang banyak manusia terlalaikan darinya هو باب الأخلاق. Yaitu bab yang berkaitan dengan akhlak. واحتياجه إلى الإخلاص. Dan butuhnya hal itu kepada keikhlasan. كم هي الابتسامات الكثيرة التي يفعلها الناس للآخرين. الابتسامات الكثيرة نراها من الكثير للكثير. Betapa banyak kita melihat sebagian atau banyak dari manusia mereka tersenyum sebagian mereka kepada sebagian yang lain.
لكننا لا نحتسب الأجر إلا من رحم الله. Hanya saja kita tidak mengharapkan pahala dengannya kecuali mereka yang Allah Ta'ala rahmati. النبي صلى الله عليه وسلم يقول, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, تبسمك في وجه أخيك صدقة. tersenyumnya engkau di wajah saudaramu, yaitu ketika bertemu dengan saudaramu, maka itu adalah sedekah. والصدقة لا تقبل إلا بالإخلاص. Dan yang namanya sedekah itu harus diiringi atau didasari dengan keikhlasan. كثيرة هي الابتسامات التي تخرج بدون منفعة أخروية وأجر وثواب. Dan banyak dari tersenyum tersebut itu keluar atau dilakukan tanpa didasari dari manfaat akhirat ataupun mengharapkan pahala. لعدم وجود النية المصححة للعمل. Karena tidak adanya niat yang membenarkan amalan. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, حتى ما تضع في امرأتك. bahkan apa yang engkau letakkan, engkau suapkan pada mulut istrimu, إذا احتسبت الأجر وابتغيت الثواب كتبها الله لك ثوابا وأجرا وصدقة. apabila engkau mengharapkan dengannya pahala di sisi Allah, maka itu akan terhitung sebagai amalan sedekah. ويقول والكلمة الطيبة صدقة. Dan demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kalimah thayyibah, ucapan yang baik itu juga sedekah. كم هي الكلمات الطيبة الكثيرة التي في القاموس الأندونيسي يتبادلها الناس يوميا؟ Betapa banyak perkataan-perkataan yang baik yang begitu banyak disebutkan di dalam kamus-kamus bahasa Indonesia yang banyak digunakan sehari-hari. وفي غيرها من اللغات. Dan demikian pula selainnya dari bahasa. لكنها في اللغة الإندونيسية من أكثر اللغات في علمي والله أعلم. Akan tetapi dalam hal ini bahasa Indonesia, menurut ilmu beliau, sepengetahuan beliau adalah yang paling banyak menyebutkan dalam bab ini. لكن المهم هو وجود النية. Akan tetapi perkara yang lebih penting yaitu adanya niat. لذلك يقول العلامة السعدي والأخلاق الزاكية كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته على سنة نبيه. Oleh karena itu Al-Allamah As-Sa'di beliau menyebutkan di sini, dan akhlak-akhlak yang suci, yang terpuji, maka itu semuanya hendaknya ikhlas karena Allah dan mengharapkan atau mencocoki keridhaannya dan sesuai dengan sunnah nabinya. على السنة هذا شرط الموافقة والمتابعة. Maksudnya di sini di atas sunnah yaitu sesuai dengan syarat muwafaqah dan mutaba'ah, yaitu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهناك من الأخلاق الحسنة ما لا تجوز مع بعض الناس. Karena di sana ada akhlak-akhlak yang baik namun tidak boleh untuk seorang mengamalkannya pada sebagian manusia. أو من بعض الرجال لبعض النساء. Atau sebagian lelaki kepada sebagian wanita. أو من المسلم البر التقي للفاجر الفاسق المؤذي للمسلمين. Atau seorang dilakukan oleh seorang yang muslim, yang dia saleh, yang dia bertakwa, dia amalkan atau dia lakukan kepada seorang muslim tapi dia fajir, dia banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. وهكذا المبتدع. Dan demikian pula dilakukan kepada seorang mubtadi'. وهذا جاء في النصوص وهذا جاء في النصوص. Maka hal ini, yang ini datang di dalam nas, di dalam dalil, dan demikian pula yang ini juga datang di dalam dalil. هل معنى ذلك أن نتعامل مع الآخرين بمساوئ الأخلاق؟ Apakah maknanya kalau begitu kita bermuamalah kepada orang lain, pihak yang lain tadi, dengan akhlak-akhlak yang buruk? لا, نتعامل كما قال الشيخ على سنة نبيه. Jawabannya tidak. Akan tetapi hendaknya seorang beramal atau bermuamalah sebagaimana yang disebutkan Syekh di sini, yaitu ala sunnati nabiyyih, yaitu sesuai atau di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam mali'atun bi jami'i anwa'il akhlaq. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan seluruh atau banyak atau semua akhlak-akhlak yang baik. Wa kullu halin wa martabatin lahu hukmuha. Dan setiap tingkatan dan setiap keadaan masing-masing ada hukumnya tersendiri. Qala asy-syekh wa intaqala asy-syekh ila al-asl ats-tsani. Kemudian asy-syekh rahimahullah berpindah kepada prinsip yang kedua. Al-awwal, al-asl al-awwal
أن يعبدوا الله ولا تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Prinsip yang pertama yaitu engkau beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. الثاني. Prinsip yang kedua, قال الشيخ في الشرح, berkata Syekh di dalam syarahnya, ويعتصموا بحبل الله, dan hendaknya berpegang teguh dengan tali Allah. وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده. Yang dimaksud tali Allah di sini adalah agamanya yang merupakan penyambung antara Allah Subhanahu wa taala dengan penyambung yang menghubungkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. فيقوموا به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى. Sehingga mereka mengamalkan dan menegakkan dengannya, mereka berkumpul bersatu di atas saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu. Maka jangan saling menzalimi. Wala yakhdhuluhu. Jangan saling menelantarkan. Wala yakdhibuhu. Jangan saling berdusta. Wala yahqiruhu. Dan jangan saling merendahkan. Hakadha hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yubayyinu ba'd anwa'il ijtima'i wat ta'awuni 'ala al-birri wat taqwa wal i'tisami bihablillah. Wa huwa yubayyinu ba'd ma'ani al-i'tisami bihablillah. Dan yang mana hadis ini menjelaskan kepada kita sebagian makna dari yaitu seorang berpegang teguh dengan tali agama Allah. Wa ba'd ma'ani at-ta'awun 'ala al-birri wat taqwa. Dan sebagian makna dari prinsip saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. La yadhlimuhu, la yakdzib 'alaihi, la yahtaqiruhu wa yastahzi'u bihi wa yara annahu afdhala minhu. Tidak menzaliminya, tidak merendahkannya, tidak berdusta kepadanya, dan dia melihat bahwasanya orang lain itu lebih afdal dibandingkan dirinya. Wala yahmilu fi qalbihi al-awsakh wal amrad tijaha ikhwanihi. Dan dia tidak memiliki di dalam hatinya kotoran-kotoran dan persangkaan-persangkaan yang buruk kepada saudara-saudaranya. Bal yalqahum salim as-sadr. Bahkan mereka menemui atau bertemu dengan mereka dalam keadaan hati yang selamat. Qala asy-syekh bal yakunu muhibban lahum musafiyan wa akhan muawinan. Bahkan kata Syekh rahimahullah taala di sini, bahkan hendaknya dia saling mencintai dengan mereka, saling menyambut atau terbuka dengan mereka, bertemu dalam keadaan bersaudara, saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Waqad dzakara asy-syekh rahimahullah, dan disebutkan oleh Syekh rahimahullah, anna hadzal amra man wuffiqa lahu, bahwasanya perkara ini barang siapa yang diberikan taufik kepadanya, fahuwa min a'zami alamati sa'adatil qalbi wal 'abd, bahwasanya itu merupakan tanda dari selamatnya hati dan dada. Yaqulu idza aradta an ta'rif sa'adatal 'abd fa inna min alamatihi an yakuna muhibban li ikhwanihi al-muslimin muhibban li wusulil khairi ilaihim. Bahwasanya di antara tanda kebaikan atau tanda selamatnya hati atau bersihnya hati seorang hamba, dia bertemu dengan saudaranya dalam keadaan dia cinta kepadanya, dalam keadaan muhibban ilaih wa muhibban li wusulil khairi ilaihim. Dia cinta kepadanya dan dia menginginkan untuk saudaranya itu agar kebaikan itu sampai kepada saudaranya. Wa qala rahimahullah, dan beliau rahimahullah juga mengatakan, wa min a'zami al-birr, dan termasuk dari kebaikan yang terbesar, as-sa'yu fi jam'i kalimatil muslimin, yaitu berusaha untuk mengumpulkan menyatukan kalimat kaum muslimin, wattifaquhum bi kulli tariq, dan menjadikan mereka bersepakat bersatu dengan setiap jalan. Kama anna as-sa'ya fi tafriqi kalimatil muslimin, sebagaimana seorang yang berusaha untuk memecah belah, mencerai-beraikan kalimat kaum muslimin, min a'zami at-ta'awun 'ala al-ithmi wal 'udwan, termasuk dari bentuk terbesar saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Aslu al-ijtima'u wa 'adamu at-tafarruq, al-ijtima'u 'ala al-haqqi wa 'adamu at-tafarruq aslun min a'zami usul al-Islam. Prinsip
saling bersatu, saling bersepakat dan tidak berpecah belah, tidak bercerai-berai merupakan di antara prinsip terbesar di dalam Islam. Qala asy-Syaikh, berkata Syekh, wa bihadzal asl, dan dengan asal ini alladhi huwa al-ijtima', yang mana yaitu saling bersepakat atau berkumpul, walladhi qablahu, dan yang sebelumnya ibadatullah, yaitu beribadah kepada Allah, yakmulud din, maka akan sempurna agama ini wa tatimmun ni'mah, dan akan sempurna kenikmatan 'alal muslimin, kepada kaum muslimin, wa yu'izzuhumullahu bidzalika wa yansuruhum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka dengan hal itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka. Idzan Syekh al-an yatakallam an fawaid wa thimar al-ijtima'. Maka di sini Asy-Syaikh rahimahullah berbicara tentang faedah dari bersatu dan berkumpul di atas satu kalimat. Awalan yukmilud din. Yang pertama yaitu untuk menyempurnakan agama. Tsaniyan tatimmun ni'mat 'alal muslimin. Yang kedua menyempurnakan kenikmatan atas kaum mukminin. Tsalitsan yu'izzuhumullahu bidzalika wa yansuruhum. Yang ketiga Allah akan memuliakan mereka dan akan memberikan pertolongan kepada mereka. وذكر الشيخ في كتب أخرى له ثمارا وفوائد ومنافع كثيرة جدا للاجتماع. Dan di dalam kitab beliau yang lainnya beliau menyebutkan buah-buah dan faedah-faedah dari bersatu dan berkumpul di atas satu kalimat. بل إنه ألف كتابا كاملا في الحث على الاجتماع على اجتماع كلمة المسلمين. Bahkan beliau mengarang kitab tersendiri yang menyebutkan tentang keutamaan dari bersatunya kalimat kaum muslimin. وذم التفرق والاختلاف. Dan tercelanya berselisih dan berpecah. وأورد فيه من الفوائد والمنافع للاجتماع الشيء الكثير النافع الماتع. Dan beliau menyebutkan dalam kitabnya tersebut faedah-faedah yang manfaat-manfaat dari bersatunya kalimat kaum muslimin, sesuatu yang sangat banyak dan sangat bermanfaat. ولعل الله أن ييسر لنا قراءتها في وقت لاحق. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa membacanya di waktu yang sesuai. لماذا يحصل المسلمون على هذه الفوائد في الاجتماع؟ Dengan apa atau dengan bagaimana seorang muslim bisa memperoleh faedah-faedah ini dari bersatunya kalimat? قال الشيخ, berkata Syekh مبينا السبب, menjelaskan sebabnya, لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها, yaitu dengan mereka menjalankan seluruh wasilah, seluruh sebab-sebab atau sarana yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. اكتب هنا أمرهم على جهة الإلزام والفرض العيني. Tulis di sini di catatan wa amarallahu biha, yaitu Allah memerintahkan kepada mereka dengan fardhu ain, wajib atas setiap muslim. Likullil ummah, bagi setiap umat, ulamaiha, baik para ulamanya, wa ulatiha, baik para penguasanya, wa ammatiha aw wa awammiha, dan orang-orang awamnya. Fahiya qa'idatun la yatimmu al-imanu illa biha. Dan ini adalah kaidah yang keimanan itu tidak sempurna kecuali dengannya. Fatajibu mura'atuha ilman wa amalan. Maka wajib untuk menjaganya baik secara ilmu dan amalan. Idzan nastafidu min hadha fawaid. Hadha kalam as-Sa'di fi kitab akhar. Ini adalah ucapan dari As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya yang lain. Idzan al-amru bil ijtima' wa asbabihi. Oleh karena itu di sini perintah untuk bersatu dan perintah untuk menjalankan sebab-sebabnya fardu ainin ala kulli muslimin, adalah hukumnya fardu ain, wajib atas setiap muslim. Aliman kana aw ammiyan, baik dia seorang alim ataukah dia seorang awam. Wa kullu wasilatin tuaddi ila dhalika fahiya ma'murun biha. Dan setiap wasilah, setiap sarana atau sebab yang bisa mengantarkan kepada persatuan, maka itu adalah sesuatu yang diperintahkan dengannya. Wa kullu sababin yuaddi ila at-tanafuri wat-tafarruqi fahuwa mamnu'un syar'a. Dan segala sebab yang bisa menjadikan saling berjauhan,
menyebabkan saling berselisih, maka itu sesuatu yang dilarang secara syar'i. وكل سبب يؤدي إلى الفرقة فهو ممنوع شرعا. Dan segala sesuatu, segala sebab yang bisa mengantarkan kepada perpecahan, maka itu adalah sesuatu yang dilarang secara syar'i. وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. Dan telah menyebutkan dalam hal ini di dalam dalil-dalil yang banyak. قد تكون كلمة تفرق أمة من الناس. Terkadang satu perkataan menyebabkan manusia mereka berpecah belah. قد تكون حالة status. Terkadang sebuah status تكتبها تلك المرأة وهي على سريرها. وهي على سريرها أو في غرفتها أو في مطبخها. Terkadang status yang misalnya ditulis oleh seorang wanita dalam keadaan dia berbaring di tempat tidurnya atau dia sedang di jalan. وقد يكتبها ذلك العامل وهو في دكانه أو في عمله مع الرجال والنساء مختلطا بهم. Atau ditulis oleh seorang pekerja yang dia bekerja di tokonya, yang di situ ada bercampur baur antara lelaki dan wanita. فيكتب كلمة تسبب فرقة. Maka dia menulis sebuah kalimat, sebuah perkataan yang bisa menyebabkan perpecahan. أو تزيد الفرقة. Atau bisa menambah runcing perpecahan. ولو سكت من لا يعرف لقل الخلاف أو لسقط الخلاف كما قال المزي رحمه الله. Andaikan orang yang tidak tahu duduk permasalahan, dia diam, maka akan berkurang atau akan hilang. لا أراح واستراح. لو سكت من لا يعرف لا أراح واستراح. Andaikan orang yang tidak tahu permasalahan, dia mau diam, maka dia akan istirahat, dia akan tenang, orang lain pun akan tenang. وقل الخلاف. Dan akan menjadi sedikit perselisihan. وبعضهم يقول وسقط الخلاف. Dan sebagian mereka mengatakan dan akan hilang perselisihan. بعض الفتن والمشاكل يا إخوته. Sebagian fitnah dan problem atau permasalahan itu, wahai ikhwah, أنت فقط منجر. Engkau saja, kamu minggir saja. وفي رواية menjauh. Jadi kata beliau, dalam satu orang mengatakan kamu minggir, sebagian riwayat yang kamu menjauh. ابتعد فقط أنت اسكت وتصلح الأمور إن شاء الله. Cukup kamu diam, maka grup itu akan diam, akan tenang. يتكلم في الفتن أناس بكلام والله نستحي أن نتكلم به نحن. Sebagian orang mereka berbicara tentang fitnah yang sungguh demi Allah kami ketika berbicara kami malu untuk membicarakannya. والله لا يستطيع في ظني أن يقرأ الفاتحة قراءة مجودة ولا يقرأ جزء عما ولا يحفظه. Demi Allah, seorang yang menulisnya mungkin dia tidak bisa membaca dengan baik wala al-Fatihah wala juz amma, tidak pula membaca dengan bacaan yang sesuai dengan hukum tajwid. ويحكم بأحكام ويتدخل في أمور لا يمكن أن يتخيلها العاقل. Dan dia terkadang meninggalkan zikir-zikir dan dia masuk dalam perkara atau permasalahan yang mungkin tidak pernah terbayangkan dia masuk padanya. وقد يتكلم عن الفتن وآثار الفتن وهو أشد الواقعين فيها. Dan dia berbicara tentang fitnah dengan pembicaraan yang kuat, bahkan padahal dia adalah orang yang paling jauh. وهو أشد الدخول والولوغ فيها. Dia berbicara tentang fitnah, padahal dia adalah orang yang paling banyak masuk ke dalam fitnah. لذلك العلامة السعدي دقيق في كلامه. دقيق في كلامه. دقيق. Oleh karena itu, Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala di sini beliau teliti, beliau rinci di dalam ucapannya. قال في آخر الكلمة عن اجتماع الكلمة. Beliau menyebutkan tentang pembahasan di akhir tentang pembahasan persatuan kalimat. فتجب مراعاتها علما وعملا. Maka wajib untuk menjaganya, yaitu persatuan kalimat tersebut wajib untuk menjaganya secara ilmu dan amalan. الناس يسمعون الدعوة إلى الاجتماع، الدعوة إلى التسامح، الدعوة إلى الأخوة فيفرحون. Sebagian manusia mereka mendengar ajakan untuk bersatu, ajakan untuk saling memaafkan, ajakan untuk bersama-sama bergandeng, mereka bergembira. لكنها لا تتم فرحتهم. لا تتم فرحتهم وسعادتهم. Akan tetapi kegembiraan dan kebahagiaan mereka belum sempurna.
إلا إذا رأوا ذلك تطبيقا عمليا. Hingga mereka melihatnya penerapan dari undangan atau seruan tersebut secara penerapan amaliyah. Al-kabir yaqtaribu min as-saghir. Orang dewasa, orang tua, mereka mendekat kepada yang muda. Was-saghir yaqtaribu min al-kabir. Dan yang muda mereka mendekat kepada yang tua. Al-muallimu ya'fu an talibihi. Seorang guru dia memaafkan kepada muridnya. Wat-tilmidhu yaqtaribu min muallimihi wa yubdilu as-sayyi'ati ihsana. Dan wat-tilmidhu yaqtaribu min muallimihi aidan. Dan demikian pula seorang murid yaqtarib. Dan si murid, pihak murid dia juga mendekat kepada gurunya. Wa illa sayakun al-amr kulluhu teori. Dan kalau ini tidak dilakukan, semuanya hanya sebatas teori saja. Teori? Mana? Mujarrad nazariyah. Teori saja. Tanpa ada praktek. Muhammad Salim. Aina anta ya Muhammad? Muhammad Salim mawjud? Teori? Duang. Teori duang. Hakadha hafidhuha min Muhammad Salim. Mujarrad nazariyah, beliau hafalnya teori duang. Teori duang atau teori tidak sama al-waqi'. Laisa muwafiqan lil-waqi'. Jadi teori tidak sesuai dengan kenyataan. Hadhihi tarjamatul Ustaz Muallim. Nah, wa minkum nastafid. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di, berkata Syekh As-Sa'di, ثم ذكر ما كره الله لعباده مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقصها. Kemudian beliau menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala benci untuk hambanya dari perkara-perkara yang bisa menafikan perkara-perkara ini, yaitu yang dia cintai dan membatalkannya. Idzan Allahu ba'da an dzakara al-ijtima', yaitu Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang anjuran atau perintah untuk bersatu, dzakara umuran tunafi al-ijtima' atau tunqis al-ijtima'. Maka beliau menyebutkan tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi persatuan atau bisa menghilangkan persatuan. Faminha kathratul qili wal qal. Di antaranya banyak qila wa qal. Katanya ini, katanya begitu. Fa inna dzalika min dawa'il kadhib. Karena hal itu qila wa qal termasuk sebab yang bisa mendatangkan kedustaan. Wa adam at-tathabbut. Tidak tathabbut, tidak cross check. Wa'tiqadi ghairil haqq, meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mafasid, hadhihi thalath mafasid. Ini 3 kerusakan. Yakunu sababan dukhuluka fil fitan wal intisar liqaulin aw li ra'yin, yang dengannya sebab masuknya seseorang ke dalam sebuah fitnah karena ingin menolong atau membela satu ucapan atau satu pemikiran. Sababun yaj'aluka taqa' fil kadhib. Hadhihi al-mafsadah al-ula. Sebab ini yang menjadikan engkau terjatuh dalam perbuatan dusta. Wa adam at-tathabbut. Tidak tathabbut, tidak cross check. Wal 'adah annaka la tatathabbat fi ma yunqalu 'an khasmik. Dan engkau tidak mau cross check terhadap sesuatu yang dinukilkan dari pihak yang berseberangan denganmu. Wa fi nafsi al-waqt qad tanfi al-khata' alladhi hasala minka wa tunkir atau tunkir al-khata' alladhi hasala min muhibbik. Dan terkadang dia menafikan kesalahan yang itu muncul atau berasal dari dirimu dan dia mengingkarinya. Lakin al-adu wal khasm taqbal kull shay' yunqal biduni tathabbut. Akan tetapi apabila pihak yang berseberangan, apabila itu berkaitan dengan kesalahan atau yang semisalnya, maka dia akan menerimanya langsung tanpa dia melakukan cross check. Wal mafsadatu tsalitsah, dan mafsadah yang ketiga, i'tiqadi ghairil haqq, meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya ikhwatah wa ya ayyuhal aba'ul akarim, wahai saudara-saudaraku yang mulia, wahai bapak-bapak yang mulia, para orang tuaku yang mulia. Indama takunu hunaka fitnah, ketika terjadi suatu fitnah zawjiyah, di antara suami istri, usariyah, ijtimaiyah, di antara keluarga atau suatu masyarakat, da'awiyah, baik dalam atau dalam perkara dakwah, atau akbar min dzalik,
atau perkara yang lebih besar dari hal itu. يكون الطرفان المتخاصمان Hendaknya dua pihak yang saling berselisih tersebut مشتبكين, hendaknya mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. وهناك غبار شديد, debu. Di sana ada ghubar atau debu yang banyak. لا يدري الإنسان ماذا يفعل وكيف يفعل. Orang tidak tahu apa yang akan dia lakukan dan bagaimana dia akan melakukan. قد استولى على الإنسان الهوى وحب النصرة. Dan terkadang menguasai diri seseorang hawa nafsunya dan dia ingin menang. فكل فكره يشتغل كيف ينتصر. Setiap pikirannya dia berpikir bagaimana caranya dia bisa menang. فيفعل أمورا مخجلة تجعل الإنسان يستحي. Sehingga dia melakukan perkara-perkara yang terkadang apabila dilakukan itu adalah hal yang memalukan. ويناقض قوله فعله. Dan bertentangan dengan dan ucapannya itu bertentangan dengan perbuatannya. ويناقض قوله السابق. Dan ucapannya yang sekarang itu bertolak belakang dengan ucapannya yang dulu. وهو في العراق. Dia dalam apa namanya perang pemikiran. Bergejolak. وحالهم كحال هؤلاء الأولاد الآن. Dan keadaan mereka seperti keadaan anak-anak ini. والبعيد عن الفتن الذي رزقه الله البصيرة كأنه مرتفع. Dan orang yang dijauhkan dari fitnah, mereka dalam keadaan jauh, dia melihat anak-anak seperti ini. ينظر ويتعجب من أعلى. Mereka melihat dan mereka heran ketika melihat dari atas. زوجان يتضاربان ومشاكل كبيرة جدا والأمر لا يستحق. Suami istri mereka bertengkar, saling mukul atau mereka bertengkar bermusuhan dalam perkara yang tidak sepantasnya. ويذهبون إلى القاضي وإلى المحكمة وإلى هنا وهناك وهذا يشتكي عند فلان وهي تتكلم مع صديقاتها بأسرار زوجها وأم زوجها وأخوات زوجها. Mereka pergi mengadu ke pengadilan atau mengadu kepada pihak hakim, atau mereka masing-masingnya mengadu, mengeluhkan pasangannya kepada yang lainnya, istrinya begini, iparnya begini, mertuanya begitu dan seterusnya. وهي عندما تشتكي لصديقاتها صديقاتها يتألمن عليها ويشجعنها على الاستمرار في هذه المشكلة وأنه ظالم dan fajir. Dan terkadang dia mengeluhkan kepada temannya, seorang istri mengeluhkan, curhat kepada temannya, tapi temannya ini malah ngompori, itu suamimu itu dia zalim, dia itu fajir. والزوج كذلك يجد من يشجعه على باطله. والزوج يعني يشكو للآخرين فيشجعونه على الاستمرار في خطئه. Dan si suami dia mengeluh kepada orang lain, dan orang lain yang didengar curhatnya ini juga dia malah ngompori juga, terus aja melakukan aja padahal itu sesuatu yang salah. فيرى زوجته مفاسد لا خير فيها. Sehingga dia melihat pada istrinya itu sudah banyak kerusakan, enggak ada kebaikannya sama sekali. وترى زوجها مفاسد لا خير فيه. Dan si istri pun melihat suaminya ini sudah rusak, banyak kerusakannya, tidak ada kebaikan padanya. بل قد تدعو عليه بأن يخلصها الله منه. Bahkan dia berusaha bagaimana Allah Subhanahu wa taala melepaskan diri darinya. وإذا وجد شخصا عاقلا مصلحا صالحا حكيما. Dan apabila keduanya mendapati seorang yang saleh, yang dia bisa menjadi penengah, bisa mendamaikan keduanya dengan hikmah, يستطيع أن يخرج من زوجته السيئة في نظره. يستطيع الحكيم العاقل المصلح أن يستخرج وأن يجعل الزوجة يعترف بكثير من الطباع والأخلاق والصفات الحسنة في زوجته التي كان ينكرها وتعمى عينه عنها. Bisa jadi ataupun seorang penengah tadi yang mendamaikan tadi, yang bijaksana, dia bisa mengeluarkan, menyebutkan sifat-sifat keburukan dari suaminya, sesuatu keburukan-keburukan yang banyak yang mungkin tidak dilihat atau diperhatikan oleh istrinya. ويستطيع أن يجعل الزوجة بإذن الله جل وعلا أن تبصر ما في زوجها من حسنات وخيرات قد حرم كثير من الأزواج منها. Dan penengah tadi
bisa menjadikan istri itu dia melihat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang ada pada suaminya, yang kebaikan tersebut hendaknya disyukuri karena tidak ada pada kebanyakan atau banyak dari kalangan suami. Wallahi alladhi la yuhlafu illa bih. Wallahi alladhi la yuhlafu illa bih. La yuhlaf illa bih. Sungguh demi Allah yang tidak boleh seorang bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ja'ani ila hadzal makan rajulun fadil. Datang kepadaku di tempat ini seorang lelaki yang mulia. Qad dhaqa qalbuhu min zawjatihi. Dia sudah merasa hatinya sempit menghadapi istrinya. Wa yufakkir bit talaq. Dan dia berpikir bagaimana menceraikannya. Sa'altuhu mungkin 10 as'ilah. Maka aku bertanya kepadanya 10 soal. 8 bagus. Dia menjawab dari 10 pertanyaan itu yang 8 jawabannya istrinya bagus. Taqriban. 9 fihi mushkilah. Yang ke-9 padanya masih ada permasalahan. Wa ba'dhuha bisababihi. Dan sebagian permasalahan itu ada karena sebab suami tadi. Al-10. Dan yang ke-10 keras kepala. Karena keras kepala. Ta'iba minha. Sehingga karena sifat keras kepala pada istrinya itu dia lelah menghadapi istrinya. Al-maqsud annahu yuridu an yutalliqa li'annahu qad 'amiya 'an mahasiniha. Maksudnya dia ingin menceraikannya karena apa? Dia sudah tertutupi, matanya itu terbutakan dari melihat kebaikan-kebaikan istrinya. Nasahtuhu bima fataha Allahu alaih. Bima fataha Allahu alaih. Maka aku menasihati lelaki tersebut dengan apa yang Allah bukakan kepadaku. Wa kana jazahu Allahu khairan min alladhina yastansihuna wa yaqbalun. Dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, bahwasanya orang tersebut termasuk orang yang menerima nasihat dan termasuk orang yang meminta nasihat dan dia mengamalkan ketika diberi nasihat. Wa qultu lahu hadhihi az-zawja ghair mawjudah al-an. Nadir. Maka aku katakan kepadanya, istri yang seperti ini di zaman ini sudah jarang untuk didapati. Wa qarantu lahu hala zawjatihi bi zawjatin katsirat. Dan aku perbandingkan istrinya ini dengan istri-istri yang lain yang banyak. Fa'tarafa wa aqarra anna zawjatahu fi hadhihi al-umur al-katsirah ahsan min az-zawjat al-katsirat. Maka lelaki tadi dia mengakui dalam hal ini istrinya itu jauh lebih baik dibandingkan istri-istri yang lainnya atau wanita-wanita yang lain. Lakinna asy-syaitana idza dakhal, akan tetapi syaitan itulah yang syaitan masuk. Yu'mil insana fala yubsir. Yu'mil insan. Karena syaitan dia menjadikan manusia itu dia terbutakan. Thumma yashabuka ila haitsu yurid. Ila haitsu yurid huwa syaitan. Yashabuka ila al-makan alladhi yurid. Kemudian syaitan membutakan dirimu. Kemudian syaitan menuntun dirimu atau menuntunnya kepada tempat yang diinginkan oleh syaitan kemanapun dia mau. Hadhani az-zawjan al-an min ahabbi al-azwaj fima bainahuma. Maka istrinya ini menjadi istri yang paling dicintai dan di antara keduanya saling mencintai. Ghayyara ba'd al-umur allati tusabbib as-su'a minha. Dia merubah beberapa perkara yang menyebabkan istrinya itu berbuat kejelekan terhadap dirinya. Wa talabaha bi taghyir ba'd al-umur. Dan dia meminta kepada istrinya untuk merubah sebagian perkara. Wa fahima maqsudaha wa fahimat maqsudahu. Maka masing-masing saling memahami tujuan dari yang lain. Wal'an hum min ahsanil azwaji 'ishratan wa suhbatan. Dan sekarang ini keduanya hidup dalam keadaan rumah tangga yang paling baik, pernikahan yang paling baik. Bifadlillahi awwalan wa akhiran. Dengan sebab karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan terakhir. Thumma bifadli qabulihi wa i'tirafihi bima ya'rifu min al-haqq. Dan dengan sebab karena dia menerima dan mengakui apa yang datang dari kebenaran. Ba'dun nas ya'rifu ayna al-haqq wa ya'rifu anna hadha fihi manfa'ah wa hadha fihi madarrah, lakin yu'anidu nafsahu. Ana usammi hadha yu'anidu nafsahu wa laysa mustalahan mawjudan 'inda an-nas. Sebagian orang mereka tahu mana yang benar, ataupun sebagian orang mereka tahu tentang kebenaran tersebut, akan tetapi enggan untuk menerimanya karena dia ingin yu'anidu nafsahu, menentang dirinya.
هذه ثلاث مفاسد للتفرق. Maka ini adalah 3 mafsadah dari bercerai-berai. الكذب عدم التثبت اعتقاد غير الحق, yaitu kedustaan, tidak mau tathabbut atau cross check, dan meyakini sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. من أسباب قال الشيخ ومن أسباب وقوع الفتن. Dan berkata Syekh, dan di antara sebab-sebab terjatuhnya atau terjadinya fitnah, هذا ما هو من أسباب وقوع الفتن قوله كثرة القيل والقال. الشيخ يتكلم عن الأمور التي تنقص الاجتماع أو تفسد الاجتماع منها القيل والقال. Jadi Syekh menyebutkan tentang perkara yang bisa mengurangi atau menafikan persatuan, yaitu di antaranya qila wa qal. هذا القيل والقال كثرة الكلام تؤدي إلى الكذب، تؤدي إلى عدم التثبت، تؤدي إلى اعتقاد غير الحق. Bahwasanya qila wa qal di sini akan mengantarkan kepada kedustaan, tidak mau tathabbut, dan meyakini sesuatu tidak sesuai dengan kebenaran. من أمثلة ذلك di antara contohnya اعتقاد غير الحق بكثرة الكلام وكثرة السماع لمن عنده كثرة كلام. Seorang banyak mendengar atau banyak berbicara, atau dia banyak mendengar. الذي كنت ترفعه إلى السماء وتغلو فيه تضربه في الأرض. Seseorang yang dulu engkau sangat muliakan, engkau mengangkat dia tinggi karena mendengar banyak ucapan-ucapan yang tidak benar, engkau melemparnya ke tanah. وليس هناك شيء يدعو إلى ذلك. Padahal di sana tidak ada sesuatu yang mengantarkan atau layak untuk dilakukan hal itu. فاعتقاد غير الحق واعتقاد في الأشخاص غير الحق أولا بالغلو وثانيا بالإفراط والتفريط والإهانة وغير ذلك مما يخالف الغلو السابق. Meyakini sesuatu tidak sesuai dengan kebenaran. Asalnya dia meyakini sesuatu dengan berlebih-lebihan, sehingga kemudian ketika dia mendengar sesuatu ucapan atau mendengar banyaknya ucapan, akhirnya dia meyakini sesuatu yang lain dan itu juga tidak sesuai dengan kebenaran, akhirnya dia merendahkannya. ومن أسباب وقوع الفتن كثرة القيل والقال والكلام من أسباب وقوع الفتن. Dan qila wa qal, dan banyak berbicara, ini juga termasuk sebab dari terjadinya fitnah-fitnah. وزيادة الفتن. Dan semakin bertambahnya fitnah. قد تكون الفتنة موجودة لكن بالصمت يمكن إطفاؤها. Terkadang fitnah itu ada, tapi ketika disikapi dengan sabar, maka akan tidak membesar. وقد يتكلم بعض الناس فيزيد في توسيعها وتكبيرها. Dan terkadang karena sebab sebagian manusia berbicara, akhirnya fitnah itu semakin besar dan semakin meluas. قال وتنافر القلوب. Dan beliau mengatakan, dan juga menyebabkan hati saling berjauhan, saling lari satu dengan yang lain. اثنان في صف واحد. 2 orang yang dia berada dalam satu barisan. خلف إمام واحد. Di belakang imam yang sama. على دين وعقيدة وسنة ومنهج واحد. Berada di atas aqidah, di atas manhaj, di atas sunnah yang sama. تنظر إليهم شهرا كاملا لا يريد بعضهم أن يصافح بعضا. Engkau melihat kepada keduanya 1 bulan penuh, satu dengan yang lainnya tidak ingin saling berjabat tangan bertemu. وقد يغير بعضهم بابه الذي يدخل ويخرج منه. Dan terkadang dia merubah tempat pintu yang dia biasa masuk, ya. Misalkan dia masuk biasanya dari arah ini, sekarang dia masuk dari arah yang itu. Qala ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. القيل والقال يؤدي إلى الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. Qila wa qal juga bisa menyebabkan seorang tersibukkan dengan perkara-perkara yang memadaratkan dibandingkan sibuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat. وهذا تكلمنا عنه في حديث احرص على ما ينفعك. Dan ini kita telah membahasnya di dalam pembahasan hadis ihris ala ma yanfa'uk, yaitu bersemangatlah pada perkara yang bermanfaat. في بعض الفتن, di sebagian fitnah, إذا جئت تحصي وتعد الاجتماعات واللقاءات من أجل هذه الفتنة قبلها وبعدها وأثناءها يمكن 100 اجتماع. Ketika terjadinya fitnah, kalau seseorang mau menghitung, meneliti jumlah pertemuan-pertemuan sebelum terjadinya fitnah, atau ketika terjadinya fitnah, atau setelah
selesai ataupun setelah terjadinya fitnah tersebut, mungkin dia bisa hitungannya bisa mencapai mungkin 100-an pertemuan. Wa ishghalil akharin, dan menyibukkan orang lain. Walladhi lam yahdhur hadhihi as-sa'at at-tawilah yajib an nanqul ilayhi as-sa'at at-tawilah. Yajib. Ana ahdhur 100 ijtima' mungkin 300 sa'ah. Ahtaj an anqul lil akharin aidan 300 sa'ah, yani 600 sa'ah. Seorang misalnya dia menghadiri satu pertemuan yang bahas tentang fitnah 3 jam, maka dia butuh untuk menukil fitnah ini kepada orang lain, kepada majelis yang lain 3 jam pula. Wa qad yadkhuluha ziyadat min ar-ruwah. Dan terkadang rembah-rembah. Dan terkadang ada tambahan-tambahan seperti tambahan rempah-rempahnya. Dibumbu-bumbui gitu. Hadhihi as-sa'at law wudi'at fi manfa'ati al-muslimin. Maka waktu-waktu ini yang digunakan untuk membahas fitnah tadi, andaikan digunakan untuk mendatang hal-hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin, lakana khairan wa anfa'. Maka itu sungguh jauh lebih baik dan jauh lebih bermanfaat. Wa aslam wa ab'ad 'anil itsm. Dan jauh lebih selamat dan lebih terjauhkan dari dosa. Wa ighar as-sudur. Wa ighar mal' as-sudur bil ahqad. Dan bisa menjadikan hati selamat dari rasa dengki dan iri. فالاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة من أعظم أسباب ومن أعظم آثار وحاصل الفتن. Tersibukkannya seseorang atau menyibukkan dengan perkara-perkara yang memadaratkan dari menyibukkan perkara-perkara yang bermanfaat, ini diantara sebab terbesar dari fitnah. وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك. Dan sedikit orang yang selamat dari hal itu. إذا كانت رغبته في القيل والقال. Apabila kesenangannya itu dalam qila wa qal. وقل أن يسلم لم يسلم أحد وأنا واحد منكم لست بعيدا عنكم. Dan disebutkan di sini sedikit orang yang selamat atau hampir tidak ada yang selamat. Kata beliau, saya pun juga termasuk yang masuk dalam hal ini. ثم ذكر بقية المنهيات نتكلم عنها في درس لاحق بإذن الله جل وعلا. Dan beliau dan disebutkan beberapa hal-hal pembahasan yang masih tersisa akan kita sebutkan di pelajaran yang lain biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.